dengan saya Nia Susanti dengan NIM P051203200029. Nah, saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 4. Adapun di sini saya ingin sharing tentang tugas kewirausahaan yang telah diberikan, yakni sharing mengenai passion apa yang saya minati. Selanjutnya saya bangga ketika melakukan apa dan bagaimana saya mengatur keuangan saya, serta siapa sih yang saya idolakan. Nah, baiklah, kita mulai. Baik, yang pertama itu passion saya apa? Tentunya sejalan dengan langkah yang saya ambil. Tentunya passion saya berada pada dunia kesehatan, terutama pada bidang keperawatan. Ternyata setelah saya perdalami selama 4 tahun menjalani perkuliahan di bidang keperawatan ini, bahwa keperawatan itu tidak dilihat secara awam. Kan kita melihatnya bahwa keperawatan itu hanya melulu di rumah sakit. Ternyata ilmu keperawatan itu lebih komprehensif, seperti halnya yang kita ketahui bahwa keperawatan itu terdiri dari 9 peminatan keperawatan, yakni ada keperawatan anak, perawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan gerontik, dan lain-lain. Nah, tentunya sejalan dengan hal itu saya terus-menerus untuk belajar dan mendalami. Selanjutnya yakni saya bangga ketika saya melakukan apa. Tentunya pada dunia perkuliahan ini biasanya mahasiswa semakin aktif untuk mengaktualisasikan dirinya. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa saya cukup aktif dalam berorganisasi maupun volunteer maupun UKM sendiri. Nah, tentunya untuk aktif dalam suatu lingkup bersama dengan anak-anak hebat lainnya, tentunya itu hal tersebut membuat kita bangga. Namun saya lebih bangga ketika saya melakukan hal yang sejalur dengan yang saya inginkan. Misalnya sejalur dengan keperawatan yang saya ambil. Saya akan bangga ketika saya meningkatkan taraf di masyarakat bahwa keperawatan itu seperti itu loh. Tentunya saya bangga ketika saya bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Misalnya dalam satu kegiatan nasional di mana pada kegiatan tersebut tidak ada orang-orang yang mengerti tentang dunia kesehatan. Padahal dalam semua kegiatan itu perlu anak-anak kesehatan, karena kita tidak melulu tahu kapan orang tersebut akan sakit. Nah, pada saat-saat itulah saya bangga ketika saya mengaku bahwa saya orang kesehatan dan saya dapat membantu orang yang sedang sakit dimanapun saya berada, bahkan di luar kampus maupun ketika saya berada di luar provinsi saya. Selanjutnya, apakah saya sudah mampu untuk mengelola keuangan saya? Saya sudah belajar untuk terus mengelola keuangan saya. Selanjutnya, dari masa-masa sekolah menengah atas sendiri, saya dan teman-teman saya telah menyadari bahwa seberapa pentingnya dalam manajemen keuangan. Dari masa SMA kami telah belajar bagaimana sih membuat sebuah usaha. Adapun pada saat itu kami membuat usaha mengenai skincare dan toko yang menjual tas. Nah, dari hal tersebut saya belajar sedikit banyaknya belajar tentang cara manajemen keuangan, serta saya telah belajar untuk kemana sih uang saya akan disimpan. Seperti halnya sekarang saya telah mulai untuk berinvestasi, baik itu ke emas maupun ke aplikasi-aplikasi online yang telah ada. Selanjutnya, saya mengidolakan siapa? Tentunya yang pertama kita mengidolakan orang tua. Tentunya setiap anak akan mengidolakan orang tua mereka, karena sesulit apapun orang tua dalam mendidik anak tidak pernah mengeluh. Meskipun telah
sejak 21 tahun yang lalu. Nah, selain itu saya juga mengidolakan sosok Najwa Shihab dan Maudy Ayunda, di mana suatu kutipan yang saya ambil yakni mimpi itu tidaklah besar, tapi mimpi besar itu yang perlu kita lakukan adalah dengan memulai hal-hal kecil yang nantinya akan membentuk habit yang nantinya akan mempermudah kita dalam meraih mimpi besar yang kita cita-citakan. Nah, dari hal tersebut saya telah membuat planning-planning yang nantinya akan yang tentunya telah dipersiapkan dalam dunia pekerjaan. Seperti halnya dengan melakukan habit seperti mempersiapkan ketika kita akan melakukan ujian, maupun mempersiapkan kesehatan fisik ketika nanti dibutuhkan saat dunia pekerjaan, maupun hal-hal lainnya seperti halnya juga ikut belajar bahasa dan lain sebagainya. Nah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.